Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Darlianti Ramadhani, kelas manajemen C, NPM 2020-01121. Saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe perkembangan ekonomi. Yang pertama, perkembangan ekonomi di negara barat. Pada mulanya kurang lebih abad yang lalu, perubahan ekonomi sangat lambat. Hal ini disebabkan karena sulitnya mengubah cara pikir, terutama pada pendalaman. Tak lama kemudian, perubahan-perubahan tampak terlihat karena adanya penemuan di daerah baru dan kenaikan produktivitas di bidang pertanian. Salah satu faktor perkembangan terpenting ialah adanya kemajuan di bidang transportasi. Jadi, transportasi mendorong produksi industri pertanian untuk pasar nasional dan internasional. Selain itu, kemajuan sebagai hasil teknologi dapat dilihat dari kenaikan produksi dalam pasar dalam negeri dan di luar negeri. Sumber perkembangan ini berasal dari kelas entrepreneur yang menanamkan kembali keuntungannya. Yang kedua, perkembangan ekonomi di Jepang. Jepang tidak memiliki revolusi harapan yang menaik, namun tak lama kemudian usaha-usaha yang dilakukan dapat berkembang dengan cepat, dapat mengikuti jejak pemerintah. Pendidikan diperluas dengan bantuan pemerintah. Jepang merupakan contoh negara yang diperintah oleh kaum feudal yang telah menyelesaikan diri di bawah pimpinan pemerintah ke perekonomian kapitalistis. Berhasilnya perkembangan ini juga karena faktor psikologi, di mana penduduk tetap disiplin dan taat kepada pemerintah. Yang ketiga, perkembangan ekonomi Rusia. Perekonomian Rusia didasarkan pada pemikiran dan pengawasan pemerintah seluruhnya. Pada revolusi 1971 komunis, Rusia belum mempunyai rencana. Karena kurangnya persiapan perekonomian menjadi mundur. Produksi di sektor industri dan pertanian turun sehingga terjadi bahaya kelaparan. Tahun 1921 diadakan kebijaksanaan ekonomi baru. Ini merupakan suatu perubahan dengan diperkenalkan sistem ekonomi campuran. Di bawah sistem ini, perekonomian menjadi baik kembali. Perubahan politik yang dimenangkan oleh Stalin terhadap Trotsky, maka ekonomi juga mengalami perubahan. Selain itu, rencana 5 tahun untuk mengubah struktur perekonomian yang bersifat pertanian menjadi industri telah tercapai. Yang keempat, perkembangan ekonomi di negara sedang berkembang. Setelah Perang Dunia II berakhir, keadaan negara berkembang tidak mengalami kemajuan karena devisa yang dimiliki oleh negara berkembang sudah tidak banyak lagi manfaatnya. Hal itu disebabkan karena harga barang impor di Amerika naik sehingga pembangunan ekonomi mengalami kelambatan. Keadaan ekspor produksi primer mengalami penurunan karena adanya persaingan dari bahan sintesis. Selain itu, adanya proteksi di negara maju sehingga dasar tukang di negara berkembang lemah. Bantuan untuk negara sedang berkembang itu ada, tetapi jumlahnya tidak sesuai yang dibutuhkan. Bantuan berupa kapital saja bagi negara berkembang tidak efektif tanpa diimbangi dengan faktor-faktor lain seperti keterampilan manusia dan kemampuan memimpin, karena faktor ini sangat kurang di negara perkembangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.